Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Karpotius Car Channel. Sudah lama tidak berjumpa, tidak bersua. Mohon maaf lahir batin. Salam otomotif. Saya jarang bikin upload video karena sibuk kerjaan. Sebelum dan sesudah lebaran. Nah, kali ini permasalahannya akan lama-lama ngebahas ini nih. Kipas motor fan AC mati. Nah, bentuknya kayak gini guys. Bentuknya kayak gini. Nah, ini yang disebutnya KW juga ya. Kalau yang original ini mahal harganya, bisa nyampe 800 ribuan kalau nggak salah. Kalau yang KW gini murah meriah, dimulai dari harga 375, 400, biasanya 500, 5,5 sama pasang. Nah, sekarang karena tadi agak kepotong, ini udah terlanjur saya buka, baru inget kenapa nggak dibikin video, makanya sekarang saya bikin video aja ya. Langkah-langkah pertamanya adalah cekidot, kita lihat ke sini aja. Pertama kita buka bumper dulu. Bumper juga nggak semuanya, biasa baut ini kanan kiri sama kancingan ini, kancingan udah terlepas. Terus langkah kedua buka selang radiator. City Jazz sama. Kalau City kayaknya lebih gampang ya, ruangnya lebih lega. Selang radiator. Ketiga pengunci ininya nih, pengunci radiator. Ini pengunci kondensor yang di sini menggunakan baut 10. Dia nguncinya di sini. Baut 10 2, terus pengunci radiator juga 2, bracket radiator 2. Nah, setelah itu ada lagi ya, cuman ininya ditarik, digeser aja, diangkat dulu ke atas, digeser. Sama halnya juga radiator, tinggal giniin aja, kita tarik ini posisinya gini. Nah, ini extra fan motor fan AC ya. AC letaknya posisinya sejajar sama supir, Nah, ini dia guys, bautnya ada baut plus 3. Ini dia udah mati, kelihatan tuh dari sini, udah kayaknya masukkan air juga gitu guys. Sekarang kita mulai aja pasang. Jadi kontennya yang simpel-simpel aja lah. Kalau saya kebiasaan pakainya ini obeng T ya, atau mata obeng ketat. Ini cuma 3 baut. Ini penyebabnya bisa kalau mobil dipakai macet, kadang indikator overheat muncul karena suplai angin yang buat pendingin radiator kurang. Tapi kalau misalkan posisi jalanan gak macet mah sebenarnya aman sih, cuman ada baiknya diganti, takutnya keburu kelamaan, takutnya malah overheat gitu. Susah karena karat.
Ini susah berkarat. Ini saya potong aja karena susah. Ini mau saya skip. Nah, ini dia guys, ini yang rusaknya ini. Kalau yang gini nggak bisa diakalin ya. Kalau yang apalagi yang masih ori nggak bisa diakalin, dia di dalamnya nggak ada cool brushnya gitu. Ini udah paten, bagusnya beli aja. Tinggal buka aja gini guys. Baunya udah jelek. Ini dia guys, kita tinggal pasang yang ini. Posisinya gini. Nah, gitu guys. Ini tinggal diklip aja ke sini. Nah, gitu guys. Oh, kita beli lagi. Cuman biasanya kalau yang ori belum pernah dibongkar, ini di baut ininya 3. Nah, ini di atas 2 yang nempel ke upper tank. Ini yang di lower tanknya di bawah ada 1. Kecuali kalau yang bagian kiri ya, motor fan kiri, cuman di atas aja 2 ini bautnya. Kalau yang bagian kanan sejajar setir, ini posisinya di bawah ada 1 pengancinya. Yang bawah cukup kendorin aja bautnya gitu. Gimana nih para subscriber, pada mudikkah atau dilarang mudik? Kalau
di Bandung tetap aja masih banyak yang ngeyel pada mudik. Sekarang tinggal kita pasang kipasnya. Cuman kalau yang lokal sebelum dipasang kita pastiin dulu putarannya. Kadang-kadang yang lokal kabelnya suka ada yang kebalik dalamnya. Jadi kita pastiin bahwa si anginnya tuh nyedot ya. Jadi nyedot tuh berarti anginnya ke sini. Nggak boleh ke sini anginnya. Anginnya nggak ke sini tapi ke sini dia nyedot. Kalau anginnya ke depan, tinggal dibalik aja ini kabelnya. Kabel ini dibalik. Nah, ini. Hitam ke biru, biru ke hitam. Kalau misalkan posisi anginnya niup ya, bukan nyedot. Gitu. Kalau yang lokal suka ada aja sih, saya pernah ngalamin. Tapi mungkin kalau sekarang udah jarang sih ya. Cuman waktu dulu saya pernah ngalamin beli yang lokal, ada yang gitu tuh, balik. Putarannya jadi bukan nyedot, malah niup. Kalau niup bisa jadi panas nantinya ke radiator. Nah, udah beres. Nggak nyampe setengah jam kok kalau ganti yang ginian. Sekarang kita coba. Ini soketnya ada di sini. Colokin dulu soketnya, ada baiknya kita coba dulu. Nyobanya gimana? Tinggal posisi kontak on, nyalain AC. Dia nyala kan? Pakai tisu guys. Ini kan ini pas bagus. Jadi jangan sampai dipasang, udah dipasang terus kipasnya nanti kebalik, lebih berabe. Nah, posisi ini di bawah ya. Kita gini, masukin ke bawah. Yang bawahnya kita baut lagi. Ini 2 baut 10. Nih bautnya.
pasangin soketnya, jangan lupa. Nah, sampai bunyi klik ya. Nah, kalau udah klik itu udah aman. Sekarang kita masukin lagi radiator ke tempatnya. Pastikan lubang yang di bawah ini nih, jadi pastikan ini bisa masuk. Nah, pastikan itu bisa masuk. Terus kondensor AC. Udah pada posisinya, ini karet penutupnya, jadi biar angin tidak kemana-mana. Kita pasang dulu ininya, koinnya. Ini posisinya di sini. Ini guys, baut 10 juga. Kanan kiri ya, jangan lupa. Ini biar lebih aman kita pakai tribon sedikit. Nah, segini aja. Kita ratain. Jangan terlalu belepotan. Itu dalamnya tuh.
masukin dulu ini tabung reservoir ke sini. Guys, sudah beres. Terus kita pasang ininya guys. Ini pakai bolt 12. Menjilat.
Nah, gitu guys. Ini dia endingnya. Sudah terpasang sempurna. Paling segitu aja dulu video dari saya. Ini proses penggantian motor fan atau extra fan AC ya, Jazz 2004 sampai 2007 GD3 atau City. Gitu prosesnya. Gejalanya biasanya ke AC dia kurang dingin, kadang-kadang kalau lagi diterik panas matahari. Ke AC kenapa kurang dingin, kita patut cek itu dinamonya ya. Apakah mati sebelah juga bisa menyebabkan pendinginan AC kurang, karena si kondensor AC tidak panasnya tidak didinginkan gitu. Oke guys, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa salam olahraga, salam otomotif, Carport Use Car Channel. Jangan lupa di like, komen yang bagus-bagus, yang positif, subscribe guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Bye bye.